Selamat pagi, perkenalkan nama saya Dr. Triwisesa Sutisna dari program studi bedah torak kardiak dan vaskuler Departemen Bedah Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Di Universitas Indonesia, saya sudah aktif mengajar di program studi bedah torak kardiak dan vaskuler sejak tahun 2008. Dan untuk semester ini saya mengampu beberapa mata kuliah seperti modul bedah jantung dewasa, modul teknik jantung dewasa, modul perioperatif jantung dewasa. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan deskripsi salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mengenai teknik bedah jantung dewasa paripurna 1. Mata kuliah ini akan didapatkan oleh peserta didik pada semester 7 setelah melewati beberapa mata kuliah lainnya yang menjadi prasyarat untuk mata kuliah ini. Mata kuliah ini terdiri dari 4 SKS dan ditempuh dalam waktu 3 bulan bersama materi ajaran lainnya seperti bedah jantung dewasa paripurna 1 dan perioperatif dewasa paripurna 1. Mata kuliah ini diampu oleh 7 dosen dokter bedah jantung dewasa senior dalam pembagian materi ajar sesuai mata kuliah bedah jantung dewasa paripurna 1. Mata kuliah ini dipergunakan PPDS agar mampu mendemonstrasikan tata laksana pasien dengan penyakit jantung koroner dengan prosedur bedah pintas arteri koroner dari mulai penegakan diagnosis, tata laksana kegawatan, dan memahami strategi operatif dan perioperatif. Metode pembelajaran aktif yang digunakan adalah flip learning, presentasi, dan simulasi kasus, bedside teaching, konferensi bedah, maupun small group discussion untuk mencapai penguasaan tata laksana bedah pintas arteri koroner. Media teknologi yang digunakan adalah aplikasi Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, dan mode pembelajaran sinkron, asinkron, maupun bauran, juga ditunjang dengan video session. Capaian pembelajaran lulusan program studi pada program ini di mana diharapkan peserta didik mengerti dan memahami serta terampil dalam hal pembedahan kelainan dan penyakit di bidang toraks, kardiak, dan vaskuler. Dari capaian pembelajaran lulusan program studi pada program ini, peserta didik akan mencapai capaian pembelajaran mata kuliah yaitu 1. Peserta didik mampu melakukan tata laksana perawatan, praoperasi, dan persiapan bedah jantung dewasa pada pasien sesuai dengan guideline yang telah ditetapkan Kolegium Bedah Torak Kardiak Vaskuler. 2. Peserta didik mampu melakukan tata laksana bedah jantung dewasa pada pasien sesuai dengan guideline yang telah ditetapkan Kolegium Bedah Torak Kardiak dan Vaskuler. Peserta didik mampu melakukan tata laksana perawatan pasca operasi bedah jantung dewasa pada pasien sesuai dengan guideline yang telah ditetapkan oleh Kolegium Bedah Torak Kardiak Vaskuler. Fokus materi pengajaran meliputi langkah-langkah tata laksana bedah pintas arteri koroner langsung pada pasien dengan pendampingan secara berurutan sesuai dengan kaidah bedah. Metode yang dianut dalam kampus Merdeka adalah metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment, yang dapat memberikan hasil yang baik bagi lulusan. DIA ini dijabarkan dalam beberapa rencana pembelajaran. Teknik delivery yang baik akan memberikan hasil yang baik, salah satunya melalui kuliah interaktif. Rencana pembelajaran pada kuliah ini berupa 1. Pengantar singkat atau kuliah interaktif dari staf pengampu. Pada kuliah ini dilakukan interaksi dengan peserta didik yang diharapkan sudah membaca dari daftar pustaka dalam buku rancangan pengajaran. Teknik perkuliahan interaktif dilakukan secara sinkronus dan asinkronus menggunakan Zoom meeting. Materi kuliah ini bisa diakses melalui YouTube channel dari program studi sehingga peserta didik dapat mengulang materi yang ada. Untuk memperjelas materi yang sudah disampaikan, dilanjutkan dengan video session agar peserta didik mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang materi yang disampaikan. 3. Studi kasus untuk melatih peserta didik agar lebih memahami materi yang disampaikan. Peserta didik juga harus ikut langsung dalam kegiatan operasi bedah pintas arteri koroner, baik sebagai asisten 2 ataupun sebagai asisten 1. Dengan terlibat secara langsung
dalam tindakan bedah pintas arteri koroner. Selain untuk lebih menguatkan kognitif peserta didik, juga untuk meningkatkan psikomotor peserta didik. Capaian yang akan dicapai disesuaikan dengan kompetensi yang telah ditetapkan oleh Kolegium Bedah Torak Kardiak Vaskuler Indonesia. Asesmen pada peserta didik adalah untuk menilai pemahaman mengenai materi yang disampaikan, yang dilakukan melalui beberapa cara. 1. Menilai langsung knowledge peserta didik melalui ujian kognitif yang mencakup tindakan bedah pintas arteri koroner. 2. Menilai kemampuan psikomotor peserta didik melalui direct observation of procedural skill saat peserta didik mengikuti kegiatan operasi sebagai asisten 1. 3. Penilaian sehari-hari saat melakukan perawatan pasien dengan tindakan bedah pintas arteri koroner. 4. Peserta didik juga dinilai dari laporan operasi untuk melihat apakah peserta didik telah memahami langkah demi langkah untuk tindakan bedah pintas arteri koroner. Selanjutnya kita masuk ke topik utama materi ajar perkuliahan interaktif pada topik bedah pintas arteri koroner ini. Materi yang akan dibahas mengenai anatomi koroner, penyakit arteri koroner, bedah pintas arteri koroner, sejarah bedah pintas arteri koroner, metode operasi bedah pintas arteri koroner, dan prosedur operasi. Setelah selesai perkuliahan singkat ini dilanjutkan dengan video session di akhir perkuliahan. Sekali lagi, materi lengkap perkuliahan ini dapat dilihat langsung di YouTube channel Prodi Bedah Torak, Kardiak, dan Vaskuler Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Selamat pagi, terima kasih atas kehadiran semua. Saya akan memberikan sedikit mengenai bedah pintas arteri koroner ya. Mungkin biar kita bahas sama-sama. Jadi pembahasannya meliputi anatomi koroner, penyakit arteri koroner, bedah pintas arteri koroner sendiri, sejarah bedah pintas arteri koroner, jenis metode operasi bedah pintas arteri koroner, pemilihan graf, prosedur operasi, dan diakhiri dengan nanti kesimpulannya. Mungkin sudah semua tahu ya bagaimana anatomi pembuluh darah koroner. Koroner yang kita ketahui kan ada 3, padahal sesungguhnya kan yang utamanya cabang dari pangkalnya 2 ya. Left main yang memberi cabang LAD ke daerah anterolateral kiri, dan juga circumflex ke daerah posterolateral kiri, dan RCA di ventricle kanan ya, yang mencabangi di distalnya ke PDA dan PLB. Penyakit arteri koroner mungkin semua sudah kita ketahui adalah suatu sumbatan disebabkan oleh adanya plak aterosklerosis yang mula-mulanya sedikit dan makin banyak, makin besar, dan sumbatannya makin berat, sampai akhirnya ditambah lagi adanya trombosis di aliran yang sudah mengecil itu, yang bisa menyebabkan sumbatan total. Yang waktu awalnya sumbatannya belum berat, mungkin yang terjadi keadaannya di miokard udah tahu semuanya bahwa ada suatu keadaan iskemia ya, yang bila sumbatannya makin berat akan jatuh ke infark karena aliran darahnya yang betul-betul terganggu sekali. Tata laksana revaskularisasi untuk penyakit jantung koroner sudah kita ketahui ada 2 kan ya, baik secara bedah maupun non bedah. Kalau yang secara non bedahnya kita membuka sumbatannya melalui kateterisasi dengan balon, dilebarkan, dibuka, dan setelah dibuka untuk mempertahankan supaya alirannya tetap baik, dipasang stent. Sedangkan kalau untuk pintas arteri koroner itu melakukan pintasan daerah sumbatan dengan biasanya kita menggunakan vena ataupun arteri. Secara rekomendasi di sini bisa kita lihat rekomendasi berdasarkan sumbatan pada pembuluh darahnya, yaitu bila sumbatannya pada 1 pembuluh darah, 2 pembuluh darah, sumbatannya pada left main, dan juga pada 3 pembuluh darah. Kalau untuk sumbatan yang pada 1 pembuluh darah dan 2 pembuluh darah, rekomendasinya lebih kuat untuk dilakukan pintasan atau mengatasinya dengan cara non bedah, yaitu membuka sumbatannya supaya aliran darahnya membaik kembali. Sedangkan kalau untuk sumbatannya pada left main dan 3 pembuluh darah yang dengan DM atau tanpa DM,
Kalau yang left main, kalau sintaks skornya masih di bawah 22, biasanya lebih lebih sama ya kedudukannya antara dengan cara bedah maupun non bedah. Sedangkan kalau untuk yang trivessel disease baik dengan diabetes ataupun tanpa diabetes mellitus lebih baik disarankan dengan cara bedah, yaitu bedah pintas arteri koroner. Bedah pintas arteri koroner sendiri adalah suatu pintasan aliran darah koroner yang tersumbat ya. Yang biasanya kita menggunakan donor grafnya bisa berupa arteri ataupun vena yang bisa dilakukan dengan teknik off pump ataupun on pump. Kalau sejarah bedah pintas arteri koroner dimulai tahun 1880 yang di situ pertama kali Langer mendeskripsikan bahwa adanya anastomosis di antara ketiga pembuluh darah koroner yang utama itu. Yang kemudian pada 1935 Beck menyebutkan pada keadaan iskemik ataupun bahkan infak biasanya suka terjadi bentukan darah baru, pembentukan pembuluh darah baru atau neovaskularisasi. Yang kemudian 1948 adalah ya Beck kembali membuktikan bahwa adanya proses arterialisasi dari grafena ya yang biasanya terjadi perubahan. Sedangkan 1955 pertama kali Merus mengintroduksi adanya kardioplegik yang akan memudahkan kita melakukan bedah pintas arteri koroner. Sedangkan bedah pintas arteri koroner yang pertama dipublikasi adalah oleh Johnson dan Usher pertama kali pada tahun 1968. Sudah kita ketahui sebenarnya kan tujuan utama bedah pintas arteri koroner adalah mengembalikan aliran darah arteri koroner yang dengan cara itu akan mengatasi iskemia yang ada, akan meningkatkan kualitas hidup pasien, menurunkan risiko serangan jantung yang berikutnya. Metode bedah pintas arteri koroner seperti yang sudah disebutkan di awal bisa secara konvensional, yaitu dengan menggunakan mesin pintas jantung paru yang merupakan yang paling umum yang sering digunakan, seperti yang terlihat pada gambar bahwa jantung dihentikan dan alirannya diambil alih oleh mesin pintas jantung paru. Sedangkan kalau pump sudah semuanya tahu, itu melakukan dengan keadaan jantung masih berdenyut yang memang umumnya atau baik dilakukan pada pasien-pasien dengan fraksi ejeksi yang rendah. Dan untuk memudahkan anastomosis distal, biasanya kita menggunakan stabilizer yang bisa menstabilkan daerah anastomosis distalnya dan akan lebih mudah untuk menjalankannya. Yang OPAM ini banyak juga yang digunakan atau menggunakannya untuk melakukan bedah pintas arteri koroner secara minimal invasif karena memang lebih mudah, jadi tidak perlu jantungnya bersih dalam keadaan yang bergerak, tapi biasanya hanya untuk pembuluh darah koroner tertentu yang memang memungkinkan untuk dilakukannya ya, yang nanti stabilisasinya menggunakan stabilizer seperti itu ya, dan bisa kita lakukan pada pembuluh darah tertentu. Ini pemilihan graf berdasarkan rekomendasi European Society of Cardiology tahun 2018. Kita memisahkan antara pemilihan konduitnya. Kalau untuk penggunaan arteri mamari internal lebih disarankan untuk kita melakukan bedah pintas arteri koroner pada penyakit koroner pada LAD ya. Dan juga di sini dikatakan bahwa penggunaan arteri lebih dipertimbangkan untuk pada keadaan tertentu dari pasien. Seperti contohnya arteri radial direkomendasikan lebih baik daripada vena sapena yaitu untuk sumbatan-sumbatan yang berat ya, stenosinya yang berat. Sedangkan BIMA jadi arteri mamari kiri kanan itu biasanya pada pasien-pasien dilakukan atau dikerjakan pada yang tidak memiliki risiko untuk terjadinya infeksi luka sternal ya. Sedangkan untuk harvesting dari venanya yang dengan cara skeletonize itu skala itu direkomendasikan biasanya pada pasien-pasien dengan yang resiko tinggi untuk terjadinya infeksi sternum. Dengan cara endoskopik bila dilakukan oleh ahlinya ya itu sangat dipertimbangkan akan mengurangi untuk terjadinya luka komplikasi luka. Sedangkan untuk yang nota teknik sangat disarankan untuk yang secara teknik terbuka.
Untuk prosedur bedah pintas arteri koroner sendiri sebetulnya nanti untuk lebih jelasnya saya akan jelaskan pada session berikutnya, pada video session ya. Jadi di sini saya hanya lihat perlihatkan sepintas. Sedangkan kalau untuk preparasi pena mungkin seperti yang sudah saya pernah ajarkan juga beberapa kali, bila dilakukan dengan terbuka itu apa namanya akan mendapatkan hasil yang baik, terutama bila kita melakukan pengikatan dari cabang-cabangnya ya, harus jangan artinya terlalu jauh dari pembuluh vena yang utamanya, karena bila terlalu jauh akan menyebabkan terjadinya dead space atau rongga yang akan menimbulkan suatu turbulensi yang nanti pada jangka panjang bisa terjadinya suatu trombosis yang akan mengganggu hasil jangka panjangnya. Untuk arteriotomi mungkin untuk yang udah kelas 2B ini mungkin sudah tahu ya, kita biasanya melakukan arteriotomi dulu dengan menggunakan pisau, terus kita melebarkannya dengan gunting Polz. Anastomosis, kalau yang sering digunakan anastomosis end to side, untuk pada distal maupun pada proksimal ya, untuk ke aorta. Yang biasanya untuk memudahkannya kita lakukannya dimulai pada heel untuk beberapa jahitan dan di akhirnya jahitan itu pada daerah apex. Bisa juga anastomosis dilakukan secara side to side, dan ini sering kita lakukan pada bedah pintas arteri koroner yang kita lakukan secara sekuensial untuk beberapa pembuluh darah koroner. Nah, sebelum saya melanjutkan tentang konfigurasi graf, ini pasti semua sudah ada yang tahu nih ya. Coba tolong disampaikan siapa yang bisa menyampaikan konfigurasi graf yang seperti apa saja yang bisa kita lakukan untuk yang bisa menolong pasien-pasien untuk mendapatkan hasil yang baik. Izin dok, Ya, untuk itu biasanya bisa dilakukan Y-graph atau dengan sekuensial dok. ya, Y graph atau sequential. Jadi terus apalagi? Ya, kalau semuanya ini coba saya nanti coba jelaskan ya. Jadi memang berbagai macam konfigurasi kita bisa lakukan ya. Dan biasanya kita menggunakan arteri mamari ataupun vena untuk yang free graft-nya ya, dan juga atau arteri radial. Tapi kalau yang kita perlu ingat, kalau untuk bila kita menggunakan arteri mamari interna, kita utamakan kita lakukan anastomosinya pada pembuluh darah yang mempunyai peran penting di apa namanya kontraksi jantung. Contohnya diantaranya ada LAD. Kenapa LAD? Karena LAD di samping memberi cabang untuk ke miokard, pada dinding miokard, pada dinding ventrikelnya, juga adalah memberi cabang pada septal. Bahkan kalau LAD itu memberi cabang pada septal sampai 2/3 bagian. Dan di mana septal itu sudah kita ketahui ada sangat berperan sekali untuk dalam pemompaan darah dari jantung ya. Samping itu juga bisa juga untuk RCA. Karena RCA juga mempunyai cabang PDA yang memberi cabang juga pada septal, yaitu sepertiga bagian posteriornya. Jadi itu aja yang saya tetapkan. Sedangkan kalau untuk yang vena juga bisa dilakukan berbagai konfigurasi ya. Seperti dilihat di sini, vena juga bisa untuk bahkan sampai sekuensial pada 3 pembuluh darah koroner ataupun 2. Jadi sesuai dengan kebutuhannya. Ya, terus lanjut. Ini. Nah, tadi sebenarnya saya ingin tanya, apa sih yang bisa dilakukan pada sumbatan pembuluh darah yang difus? Yaitu adalah dengan melakukan teknik endarterektomi. Ya, saya ingin tanya ada berapa yang bisa jawab untuk endarterektomi ini bisa dilakukan dengan cara apa saja? Mungkin yang pernah ikut sama saya, bila dilihat dari gambar, ini secara apa nih istilahnya? Secara in toto begitu ya dok, maksudnya dok ya? Ini secara terbuka ya. Jadi kita Terbuka baik. pada sumbatan yang difus untuk supaya kita bisa mengeluarkan secara mudah dari sumbatannya itu sendiri, dari plaknya itu sendiri. Ya, tapi kerugiannya nanti kita waktu melakukan anastomosisnya kita mesti melakukan anastomosis secara patch graft ya.
jadi panjang, jadi kemungkinan ada masalah ke depannya ada yang cukup besar juga. Atau juga bisa yang seperti pernah saya lakukan, yaitu hanya membuka arteriotominya di daerah proksimal saja, langsung kita keluarkan secara perlahan-lahan sampai ke bagian distal. Saya pernah melakukan seperti yang saya perlihatkan ini di sini, saya pernah melakukan pada RCA dengan membuka di daerah proksimal dan di distal dari RCA-nya. Untuk yang proksimal, saya untuk membebaskan plaknya itu di daerah proksimal sampai ke hampir ke daerah distal RCA-nya. Kemudian saya buka lagi di distal RCA untuk membuka ke arah distal dari RCA, yaitu sampai ke proksimal PDA dan pangkal dari PLB. Seperti yang diperlihatkan di foto di sebelah kanan. Di situ diperlihatkan bahwa plaknya cukup panjang di situ yang bisa dibebaskan, jadi alirannya baik dengan dibuktikan pada waktu setelah tersambung, setelah off bypass, diukur secara flowmetri, flow-nya sangat baik sekali dengan flow yang tinggi. Jadi udah kita ketahui tadi bahwa endektomi adalah kita untuk memudahkan kita melakukan anastomosis koroner pada sumbatan yang difus dari koroner itu sendiri. Jadi indikasinya kalau secara luasnya biasanya kita lakukan pada coronary artery disease dengan klasifikasi yang berat, atau juga yang harus diperhatikan, kita jangan artinya melakukan endektomi pada pembuluh koroner yang kecil. Jadi sebaiknya yang di atas 1,5 mm, tapi yang mensuplai daerah yang masih viable. Jadi buat apa juga kita endektomi kalau sudah daerah distalnya sudah tidak viable, ya. Juga bisa juga pada yang diffuse yang disertai dengan diabetes mellitus atau dislipidemia. Atau juga kita bisa lakukan restenosis pembuluh darah setelah pemasangan stent sebelumnya. Yang pernah juga saya lakukan dan beserta stent-stentnya bisa dikeluarkan untuk dilakukan pintasan arteri koroner. Jadi kesimpulannya, kalau untuk mencapai suatu bedah pintas arteri koroner yang baik adalah tergantung dari potensi geraknya. Dan yang kedua adalah jadi bagaimana kita mencegah progresivitas dari sumbatan pembuluh koroner ke depannya setelah kita melakukan pintasan koroner. Dan juga kerjasama tim untuk memberikan tata laksana atau pengobatan yang betul-betul memadai untuk mencegah terulangnya kembali, dan juga memodifikasi pola hidup, ya. Dan yang terpenting sekali juga adalah bagaimana kita melakukan rehabilitasi daripada jantungnya supaya fungsinya bisa terus makin membaik. Mungkin itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan ini, dan untuk lebih jelasnya seperti saya sudah sebutkan bahwa saya akan menyampaikan paparan mengenai ini dalam bentuk video session. Sampai kita bertemu di sesi yang berikutnya. Terima kasih atas perhatian semuanya. Selamat pagi, pada kesempatan ini saya akan memberikan video session tentang bagaimana bedah pintas arteri koroner secara langsung yang bisa kita bahas bersama-sama. Jadi pertama saya ingin tunjukkan bagaimana kita penentuan garis insisi yang di median dengan patokan berdasarkan jugular node sama processus sipoidois, ya. Jadi nanti untuk titik tengahnya kita bisa hubungkan antara dua ini. Pada yang satu level kita dapatkan titik tengah, untuk memudahkan tindakan selanjutnya. Nah, nanti pada yang berikutnya, kita mulai melakukan insisi. Setelah kita tadi bikin marker, ya, kita melakukan insisi dengan menggunakan powder, lapis demi lapis. Nah, ini selalu saya ajarkan bahwa tangan kita harus ini supaya meregangnya itu, jadi waktu pas dipotong dia langsung meregang, memudahkan gitu, ya. Terus sampai dari superior sampai ke kaudalnya, hanya terus lapis demi lapis, terus, ya. Nanti biasanya setelah ini semua ini terbuka, kita nanti bisa lagi menentukan untuk garis ininya tetap di tengah-tengah dari sternumnya berdasarkan selat iga gitu. Ya, kalau ini mungkin udah sama ahlinya, jadi dia melakukannya dengan baik, gitu, ya. Nah, setelah selesai ini kita lakukan pengerjaan dari bawah, ya. Jangan lupa waktu kita menggergaji sambil diangkat dan dengan kekuatan kita dorong supaya gergajinya efektif membukanya. Setelah membuka kita harus melakukan perawatan perdarahan mulai dari sternumnya, ya. Terutama sekali adalah di sudut antara perios sama mindulanya.
Jadi kita membakar jangan di periosnya, osmonya ini tulang jangan begini, tapi di sudutnya gini. Karena perios itu kan bagian dari pembuahan tulang yang baik, pembuluh darahnya banyak ya. Terus setelah semua dari sterilnya selesai semua, langsung kita, nah ini setelah selesai semua pendarahan sudah diatasi, kita mulai harvesting 5 ya. Harvesting 5-nya ada 2 macam ya, kan ada secara pedicle atau skeletonized. Masing-masing ada keuntungan dan kerugian. Ini ditunjukkan bagaimana memisahkannya secara pedicle ya. Di sini langsung dibebaskan dari jaringan sekitarnya, diikutkan beberapa jaringannya dan pembuluh darah venanya biasanya kita ambil. Memang kerugiannya untuk drainasenya akan lebih terganggu ya, karena 2 pembuluh vena itu akan terambil di situ ya. Terus kita bebaskan secara bertahap sampai bebaskan benar, sampai bisa diturunkan dari pleura parietalnya ya, yang menempel ke. Terus semua, jadi kalau semua sudah bebas, baru kita klip di distalnya. Kita sudah klip, kita potong, dan kita harus jangan lupa untuk melihat gimana alirannya, apakah waktu kita pembebasan akan mengganggu apa tidak dari arteri pulmoner internalnya. Ya, ternyata bagus hasilnya. Ya, untuk sementara biasanya kita klip dulu untuk supaya nanti pada waktunya kita siap untuk kita lakukan anastomosis. Ya. Nah, setelah itu baru kita mulai persiapan untuk kanulasi, untuk mulai menjalankan mesin pintas jantung paru ya. Kanulasi kita membuat jahitan push-string dulu di aorta, ascending di bagian distalnya ya. Terus kita bikin 2 jahitan biasanya untuk supaya pengaman. Jadi kalau hanya 1 takut ada yang ini. Udah itu baru kita melakukan de-airing dari selangnya dari yang dihubungkan ke mesin pintas jantung paru. Setelah kita yakin tidak ada udara, baru kita clamp. Jadi kita pisahkan mana yang untuk sebagai berfungsi sebagai arteri, mana untuk yang sebagai aliran balik ke mesin jantung paru. Ya, kita siapkan kanal aortanya. Di sini dilihat, dan ini juga jangan lupa untuk kardioplegiknya ya. Jadi kita untuk kardioplegik harus cukup berjarak dengan untuk kanula aortanya supaya kita bisa melakukan cross-clamp dari aorta dengan sebaik-baiknya. Kita lihat di sini terus sudah disiapkan ya. Setelah semua siap, kita siapkan untuk kita buka daerah yang akan kita untuk kanulasi. Jadi akan merupakan bagian yang kita bebaskan dan kemudian kayak suatu flap gitu ya, yang akan memudahkan nanti waktu kita melakukan kanulasi ya. Saya menyarankan selalu ini kayak ini posisinya jangan tegak lurus. Kalau tegak lurus itu langsung terbuka akan besar, kita tidak akan sulit. Jadi makanya miring, jadi kemungkinan yang muncratnya akan, karena kan nanti lukanya juga jadi miring, kemungkinan muncratnya nggak terlalu itu kena ke kita sendiri. Terus tutup terus bisa, kita ambil kanulnya, terus kita pasangkan. Push-stringnya diperkuat, sudah terfiksir dengan baik dan sudah kuat, dan kita yakin bahwa tidak akan ada lepas atau kebocoran. Biasanya kita lanjutkan dengan de-airing di kanal aorta, kita ikatkan dulu ke penguat dari push-stringnya ya. Terus supaya yakin ini kita de-airing, yakin. Terus kita sambungkan, dan setelah kita yakin bahwa tidak ada udara di selang yang dari mesin pintas jantung parunya ya. Kita masukkan, supaya kita yakin itunya terpasang dengan baik, dan kita yakinnya tidak ada udara. Itu yang mesti kita pastikan, karena akan berbahaya buat pasiennya. Dan kita fiksir kanula aorta itu ke kulit yang ada di bagian atas ya. Dan dilanjutkan untuk persiapan untuk kanulasi kardioplegik ya. Untuk kardioplegik di sini kita seperti tadi untuk aorta juga. Ini yang untuk SPC-nya ya, bukan yang untuk kardioplegik, sorry tadi terlewat. Ini untuk SPC-nya.
Setelah semua terpasang, kita lakukan partial CPB karena kita masih jantungnya masih teraliri oleh darah dari mesin jantung paru. Ini dia caranya tidak two stage tapi bikafal, ya superior inferior. Biasanya kalau di kita di sini kita lakukan seperti ini, bila kita ada tindakan lain. Apa tindakan kira-kira? Ya, kita akan membuka ventrikel kirinya ya. Bisa melewati melalui mana saja biasanya kalau kita akan untuk mencapai atrium kiri. Ya, buka sekal atau bisa juga langsung ke atrium kirinya ya dari groove yang di sebelah kanan. Ini dipasang radionya. Ini perlu disenabili nggak? Dijerat supaya total. Kalau kita mau itu ya perlu, tapi kalau semuanya enggak, mau buka kiri sih mestinya perlu. Tapi untuk supaya kita memudahkan mungkin untuk dikempreskan biasanya kita harus pasang nanti untuk menguatkannya. Terus kita lihat di sini. Nah, kita mulai setelah total bypass, cross clamp, kita mesti mulai melakukan disanostomosis. Untuk memudahkan biasanya sih suka ada bermacam-macam dari dokter bedah, ada yang langsung ke LAD, tapi kalau di sini perlihatkan ke RCA distal kelihatannya. Nah, kita buka tadi seperti yang tadi sudah saya beritahu, kita buka dengan insisi pisau dulu, dilanjutkan dan diperlebar dengan Guthrie Pods. Yang dimulai biasanya jahitannya pada daerah heel-nya. Untuk kita mulai kira-kira mungkin antara 3 atau sampai 5 jahitan, baru kita lanjutkan jahitannya secara menyeluruh berakhir di daerah apex-nya. Ya. Terus saya juga ingin memperlihatkan kita kalau melakukan jahitan, jarum itu biasanya sudah kita arahkan ke arah mana kita akan menjahit. Jadi tidak selalu harus 90 derajat, tapi karena untuk memudahkan pekerjaan kita, untuk manuvernya segala macam lebih mudah. Ya. Sistem parasit setelah semua cukup terlihat, baru kita mulai kita jahit anastomosis bisa secara menyeluruh yang biasanya kita akhiri di daerah apex. Nah, sudah selesai, kita mulai lagi. Ini daerah mana nih kira-kira? Kalau melihat tempatnya mungkin bisa ini di LAD ya. Jadi diperlebar dengan menggunakan Guthrie Pods untuk mendapatkan itu yang memadai. Itu bukan ya, mungkin kalau melihat dari vena ini kelihatannya bukan LAD, mungkin LCX. Nah, kalau LAD kita akan pakai memari seperti saya sudah sebutkan tadi. Seperti yang tadi selalu dimulai di heel-nya untuk memudahkan kita melihat. Karena kalau kita dari apex, nanti waktu di heel-nya akan sulit kan, sudah tertutup. Biasanya apex kan yang mengarah ke kita, pas kita mau ini kita akan sulit untuk heel-nya, kita mesti tunggingkan itunya, akan menyulitkan kita melakukannya. Simparasut itu sudah sepasang, sebagian baru kita turunkan dan kita selesaikan sampai ke daerah ini. Jadi pada penjahitan anastomosis itu kita tidak selalu harus mengarahkan jarum tegak lurus, tapi kalau saya biasanya semuanya ini ada pertemuan seperti ini, jadi kita tidak tekan sini, ini akan dorong lurus langsung kena dua-duanya, daripada kita begini manuvernya terlalu banyak. Jadi cukup dengan tekan, dorong lurus, ini akan kena dua-duanya seperti itu ya.
Jadi nanti terus untuk menjahit proksimal bagaimana kita mengukur grafnya? Apakah langsung ini dalam keadaan begini untuk mendapatkan yang sepadan, artinya harus di fill in dulu ya, diisi dulu jantungnya dalam posisi yang betul seperti pada kondisi normalnya. Itu yang nanti hasilnya terlalu pendek akan merepotkan kita sendiri nanti dalam penjahitannya. Nah, ini proximal anastomosis. Ini kita ingatkan tadi kranial sebelah sana nih, kaudalnya. Ini kan yang tadi vena cava superiornya. Itu yang prinsipnya. Ada beberapa surgeon untuk supaya tidak membuat luka operasi atau gimana. Biasanya untuk yang proksimalnya kita tempatkan di tempat kardioplegik. Ya, tempat kardioplegik. Dengan menggunakan side lighting, jadi tetap nanti kita bisa alihkan kardioplegik darahnya tetap bisa mesin jantung paru bisa jalan. Diperlebar sedikit yang sudah untuk dari kardioplegik itu sendiri, dan kita mulai melakukan itu ya, terus disesuaikan luasan daripada yang kita melakukan artrotominya untuk kita pakai itu dengan luasan dari venanya sendiri supaya anastomosisnya menjadi baik. Dan seperti semula juga sudah sebutkan bahwa ini kita selalu mulai dari heel untuk memudahkan pengertian kita. Secara parasut dulu kita buat beberapa jahitan, terus nanti setelah semua siap baru kita turunkan. Ada beberapa teknik nanti untuk menyelesaikan ininya. Ada yang secara arah jarum jam, ada juga bisa counter clockwise ya. Terus dilakukan. Ini dia berlawanan arah ya ke sini. Sebetulnya lebih memudahkan yang ini sebelum dia diturunkan. Kenapa? Kalau semuanya sudah turun ya kita akan sulit melakukan manuvernya. Kalau saya biasanya yang pakai cara itu ya. Jadi caranya biasanya pas setelah kita tusukkan jarumnya kita tunggu dengan pinset di lubang artrotominya. Jadi nanti jarumnya mendekati, kita pegang pakai pinset, kita tarik ke atas untuk kita jahit venanya. Terus berulang kali sampai akhirnya kita bisa jahit secara langsung. Ya. Jadi sudah terpasang. Biasanya juga kadang-kadang kita melakukan pengisian jantung, tapi ini masih dalam keadaan cross clamp ya. Oke, di airingnya gimana caranya? Bisa kita lewat vena. Atau pas kita buka, itunya kita keluarkan lewat distal dari venanya untuk kita jajan ke bagian distalnya nanti. Terus kita jahit secara bertahap. Ya,
Itu seperti itu gambarannya. Barangkali ada yang mau bertanya bagaimana tahapan-tahapannya. Biasanya setelah prosedur ini nanti kita lanjutkan dengan untuk istana. Dari kanalisasinya, dari prosesnya. Ya. Terkait kanalisasi kalau Ya. ketika kita melakukan kanalisasi itu mungkin ada kalanya saat kita insisi kita tidak sengaja memutuskan benang first train itu. Kalau seperti itu pitfallnya bagaimana kita mengatasinya? Ya, seperti tadi, kalau semuanya jantungnya belum aktif, ya kita bisa dengan set lighting ya. Set lighting. Ya, set lighting kita lakukan. Tapi kalau sudah off cross plan itu yang repot sedikit. Tapi dengan set lighting belum memungkinkan. Dan saya pernah mengalami seperti itu. Ya, saya bilang set lighting, terus ada dua kemungkinan. Kalau insisinya sudah terlalu luas dengan aorta yang kecil, kita kadang-kadang agak ragu juga, yang akan menyebabkan stenosis jahitan kita kan. Ya. Tapi kalau dengan aorta yang masih cukup, kita sebaiknya melakukan jahitannya secara jahitan terpaksa. Karena kalau jahitan yang pemanjang itu sesuai dengan ininya panjangnya luka, itu akan menyebabkan penyempitan. Tapi kalau dengan terpaksa tidak akan terlalu menyebabkan atau mengakibatkan penyempitan tidak aortanya. Oh, iya. Ya. Dan yang penting apa nanti setelah kita lakukan jahitan, kita melakukan apa? Untuk menentukan bahwa ini tidak akan menyebabkan hambatan dari alirannya, tidak ada penyempitan. Kita ukur pakai tancap, ya, tancap kita distal proximalnya ada perbedaan yang terlalu jauh tidak. Kalau tidak ada perbedaan terlalu jauh berarti tidak ada masalah. Ya. Ada lagi barangkali yang mau bertanya? Jadi selama ini untuk pengambilan vena kan kita gunakan teknik konvensional. Ya. Nah, namun kan memang angka berat badannya cukup tinggi dokter. Kenapa tingginya? Nah, karena kita manipulasi venanya waktu atas gitu. Nah, untuk itu apakah tidak ada tempatnya untuk kita gunakan notage teknik itu? Ya, itu sangat bagus sekali sebenarnya notage teknik. Tapi yang kita mesti pikirkan apa pada notage teknik? Kalau pada notage teknik kan berarti pada ligasi cabang venanya agak jauh dari main-mainnya gitu. Itu kira-kira bagaimana gitu? Ya, satu problemnya di situ. Yang kedua apalagi? Akan banyak jaringan yang hilang, ya kan? Akan banyak pembuluh darah juga yang hilang. Jadi risiko infeksi pada darah operasinya akan lebih tinggi lah, bukan lebih tinggi daripada kalau kita secara konvensional, karena kita hanya saja. Itu memang agak sulit kalau dengan yang notage teknik itu untuk kita benar-benar dipangkal sendiri karena tertutup dengan jaringan sekitarnya itu yang kita sulit melakukannya. Ya. Ada lagi? Nah, kalau yang IMA yang preferensinya dokter itu yang secara periode atau secara langsung? Ya, kalau kita lihat katanya kalau sklerotomas kemungkinan untuk menyebabkan infeksi gitu ya kecil karena pembuluh darah yang kita ambil kita bebaskannya nggak sebanyak itu gitu ya. Tapi yang problemnya seperti yang tadi pada vena, manipulasi terhadap arteri mamarinya kan lebih banyak ya. Karena kita mau nggak mau walaupun dengan pakai penset yang kecil itu ya tetap aja akan mengganggu. Tapi yang selama ini saya lakukan sih saya belum pernah ada konsul ulang pasien-pasien yang sudah saya lakukan terjadi resolusi sudah ada 5 lagi ya. Ada lagi? Ya, kalau nggak ada kita tutup sekian, mungkin nanti dalam pertemuan lainnya terus secara ini informal kita bisa saling bertanya jawab dan diskusi. Ya, terima kasih atas perhatiannya ya. Demikian deskripsi mata kuliah bedah pintas arteri koroner dan contoh perkuliahan serta video session pada kasus ini. Dengan metode pengajaran yang menyeluruh serta studi kasus, diharapkan peserta didik dapat memahami dengan baik mata kuliah yang diampu sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan oleh Kolegium Bedah Torak Kardiak Vaskuler Indonesia. Dengan banyaknya variasi kasus yang dihadapi saat menjalani stase di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita sebagai pusat rujukan nasional, maka paparan peserta didik akan menjadi modal
saat berpraktek sebagai dokter bedah torak kardiak vaskuler di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya.